الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أن الله يفتح علينا فتوح العارفين يفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى أرواح العلماء العاملين والأولياء الصالحين ووالدينا والحاضرين أجمعين أن الله يقبل الجميع ويعفو عن الجميع ويصلح شأن الجميع في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نحظى بفضل الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول. ويا أقطاب ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول. سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول. يا ربي ساداتي فحقق لي إشاراتي عسى تأتي بشاراتي ويسفو وقتنا لله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد. بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني خمس الكيف والعين وجهي يا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول. صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman nab'an bi'ulumihi fi daraini amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina rahmatak ya zal jalali wal ikram. Bismillahi wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa daharat dahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kembali kita ditakdirkan Allah dapat hadir di majelis zikir, majelis ilmu pengetahuan di malam yang pertama di bulan Safar 1448 Hijriah. Salawat dan salam semoga tetap Allah limpahkan kepada qudwah dan uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada para keluarga, sahabat dan sekalian pengikutnya hingga akhir zaman. Fal ibratu bil hububi bil hasadi bil quwwati wa bis simari bil itla'. Maka yang diperhitungkan dalam zakat tanaman ini pada biji-bijian itu adalah saat dia bil hasad, dipanen, dituai. Saat itu begitu dipanen langsung ditunaikan zakatnya. Wapis simar, dan pada buah-buahan bil itla'. Ada yang menyebutnya bil ittila'. Jadi kalau pada tumbuh-tumbuhan, pada buah-buahan itu dilihat pada saat memang buah itu sudah layak untuk dikonsumsi. Lah masak, artinya dalam pandangan dia sudah masak buah itu. Maka disitulah ditentukan mulai perhitungan zakatnya. Na'am law asmara nakhlun fi amin marrataini fala yudammu bal huwa kasamrati amaini. Ya, kata pensyarah kitab di sini, kalau berbuah korma itu dalam setahun 2 kali, maka janganlah dihimpun, tidak usah digabung. Bal kasamrotin amaini, tetapi dia terhitung sebagai buah yang berbuah pada 2 tahun. Jadi artinya pada saat ini dia panen, ternyata 8 bulan kemudian panen lagi, maka yang pertama tetap dizakatkan, yang kedua tetap dizakatkan. Dia tetap dihitung seolah-olah setahun sekali panennya. Itu kalau seandainya nahlun tadi, buah-buahan, apa korma, ya. Jadi seandainya dihitung, ternyata jarak selisih 8 bulan, 9 bulan, berarti ternyata 2 kali setahun. Ya. Maka dia tetap dihitung seperti 2 tahun. Maksudnya yang pertama tetap 1 tahun, yang kedua dihitung tetap 1 tahun. Ilhaqan lin nadir bil a'ammil aghlab. Apabila dihubungkan dengan persamaan yang jarang tadi dengan yang lebih umum dan yang lebih banyak. Sebab secara umum yang lebih banyak itu korma itu tetap setahun sekali, ya. Masa panennya. Wa kan nakhli kullu ma sya'nuhu an la yasmura fil 'ami illa marratan wahidatan. Dan seperti korma adalah setiap apa yang
tidaklah berbuah dalam setahun kecuali cuma sekali. Nah, jadi dipersamakan seperti itu. Ya. Far'un qala Ahmad As-Suhaimi. Nah, ini ada faedah juga ini ya. Far'un ini sekedar tambahan pengetahuan buat kita. Far'un itu artinya cabang masalah. Ya. Qala Ahmad As-Suhaimi wa afdalu anwa'il kasbi az-zara'atu summa as-sana'atu summa tijaratu. Seabdol-abdol jenis mata pencarian itu az-zara'atu, bertani, kemudian as-sana'atu, wong yang punya keterampilan jasa, yang bisa melakukan sesuatu dengan usaha tangannya, termasuk pengrajin. Maka itu kamu jangan ngejek tukang gunting dengan tukang jahit. Nah, tidak jadi orang ganteng wajib mengkati tukang gunting. Benar. Nah, tidak bagus penampilan kalau tidak kati tukang jahit. Ya. Bahkan kata kiai kami dulu, Pak, tukang gunting, tukang jahit, Bapak Ibu, andai dia mati, bekakas dia itu sudah cukup, Pak, kalau dilelang untuk ngubur ke mayit dia. Nah, tukang gunting, ada gunting biasa, ada yang maki ragumnya, belum lagi tambah kursi gunting itu, oh, mahal itu. Ya. Andai dia mati langsung dilelang, lebih dari cukup itu untuk ngubur ke jenazah dia. Tukang jahit mah itu juga bekakasnya, kalau dilelang saat dia mati cukup untuk sekedar ngubur ke jenazahnya, bukan sampai nojo, bukan, lain cerita itu ya. Ya, untuk nguburkan untuk nguburkan mayitnya ya. Summat tijaratu. Nah, kemudian baru berdagang. Jadi uang itu yang paling abdol mata pencarian itu adalah bertani, kemudian punya keterampilan jasa, kemudian berdagang. Ya. Wa kana kullu nabiyyin lahu khirfatun wa kasbun. Nah, dan adalah para nabi itu punya pekerjaan dan punya mata pencarian. Jadi dari Nabi Adam itu sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia punya pekerjaan dan punya mata pencarian. Fakana Adamu zarra'an. Nabi Adam alaihi salam itu petani, Pak. Zarra'an, petani. Wa awwalu sun'atin umilat ala wajhil ardi al-harsu. Dan pertama kali aktivitas yang dilakukan di atas permukaan bumi ini adalah mengolah tanah. Karena memang Nabi Adam manusia pertama. Ya. Jadi mengolah wa awwalu man harasa Adamu. Dan pertama kali orang yang mengolah tanah adalah Nabi Adam alaihissalam. Summa adrakahu ta'bu fi akhirin nahar faqala li Hawwa'in izra'i ma qad baqiya fasara zar'uha sya'iran fata'ajjaba min zalik. Kemudian di akhir hari, maksudnya di sore harinya, ya, Nabi Adam itu merasa ta'ab, capek, lelah. Akhirnya Nabi Adam mengatakan kepada Siti Hawa, Izra'i ma qad baqiyah. Nah, Hawa, tanamlah apa yang tersisa. Karena sudah lelah Nabi Adam tadi. Maka sisa, ya suruh Siti Hawa untuk menanamnya. Maka jadilah apa yang ditanam oleh Hawa tadi, tumbuh gendum, Pak. Fata'ajjaba min zalik.
sampai membuat Nabi Adam takjub. Ternyata apa yang ditanam oleh Hawa jadi tumbuhnya gendum. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi lamma ata'atil adu wal musyiru wa huwa syaitan baddaltu lahal qamha bisya'ir. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Adam manakala dia mentaati yang memberi isyarat kesesatan, yaitu syaitan. Kata syaitan, sudah ku ganti tepung qamhu, tepung gandum dengan syair, ya, dengan kualitas tepung yang lebih baik. Wakila, ada lagi pendapat mengatakan lamma ahbata Adam fil hindi ishtadda bihil ju' faja'ahu Jibrilu bisawraini ahmaraini wa salasu habbatin minal khintati. Jadi di sini diterangkan manakala turun Nabi Adam di Hindi, ya. Ada yang lain mengatakan tepatnya itu namanya di wilayahnya Kalkuta. Hindi itu di India. Ketika Nabi Allah Adam alaihissalam turun dari surga ke dunia, itu di Hindi, di wilayah Kalkuta. Ishtadda bihil ju'. Nah, saat itu Nabi Adam merasakan rasa lapar yang begitu hebat, ya. Kemudian datanglah kepada Nabi Adam malaikat Jibril membawa 2 ekor sapi merah dan dengan 3 butir biji gandum. Wa qala lahu laka habbatani wa li Hawwa'in habbatun wahidatun. Jadi 3 biji gandum tadi, kata malaikat Jibril kepada Nabi Adam, laka habbatani, bagi engkau Adam embeklah 2 biji, dan untuk Hawa berikan 1 biji. Nah, inilah awal bagian pertama kali, Pak. Maka itu dalam surah An-Nisa itu walir rijali mislu hazzil unsayain, bagi laki-laki perumpamaan 2 perumpamaan perempuan, ya. Yang kemudian menjadi standar patokan dalam hukum waris, ya. Maka itu termasuk tadi pagi ketika majelis di rumah, anak sempat mengingatkan, Bapak Ibu, nak sayang cinta dengan anak sah-sah saja, tapi jangan sampai karena sayang, karena cinta akhirnya kita mengabaikan hukum Allah. Tidak sedikit orang tua yang kadang-kadang berpesan, nak, kamu yang lanang, yang betino, anak ayah galau. Kaget kalau ayah sudah meninggal, apa yang ayah tinggalkan kamu bagi rato. Nah, ini bakal celaka kalau tidak benar, Pak. Pesennya, kaget apa yang ayah tinggalkan dibagi rato. Secara tidak langsung dia sudah berpaling dari petunjuk Al-Quran. Kalau memang galak saat dia masih hidup, itulah bagi ke dengan anak-anak, itu bukan waris, Pak, itu namanya pemberian. Bahasa lainnya hibah, ya. Bahasa lainnya hibah. Tidak masalah saat dia masih hidup. Nah, ini anak perempuan ayah njuk ini, anak laki-laki ayah njuk ini, yang lain ayah njuk ini, tidak ada masalah, itu pemberian. Tapi kalau dia berpesan, berwasiat bagi samorato, nah ini bahaya ini, Pak. Ma'mano lisan ini naknya wal Qur'anu imami. Al-Quran adalah panduanku, pedomanku, ikutanku. Kalau dalam perkara seperti ini dia sudah melenceng dari Al-Quran. Jadi artinya tadi Nabi Adam dinjuk oleh malaikat Jibril 2 butir gandum, sementara untuk Hawa 1 butir. Fasara lizzakari mislu hazil unsayain, maka itulah jadilah bagian bagi laki-laki 2 perumpamaan bagian perempuan. Kullu habbatin, dan setiap biji itu waznuha bi'atu alfi dirhamin wasamanu mi'ati dirhamin,
Satu biji gandum itu beratnya setelah dipanen ya itu sebanyak 100.000 dan 800 dirham, bukan 108.000, 100.800 dirham satu biji gandum itu. Fazaro'a wa hasoda wa tohana wa khabazo fi arba'i sa'at. Kemudian begitu dianya dipanen, dituai, diadon dan kemudian dibuat jadi roti, itu masanya ditempuh oleh Nabi Adam cuma dalam masa 4 jam. Tapi zaman itu Pak, masa itu Nabi Adam. Wa kana Idris hayyaton. Nabi Idris itu aktivitasnya hayyaton, tukang jahit. Ya. Maka itu ada yang memberikan julukan Nabi Idris itu bapak tekstil dunia. Kalau Nabi Allah Idris tukang jahit, ya, hayyaton. Maka anak ngomong tadi jangan ngejek tukang jahit. Orang kita berpenampilan bagus kalau udah kata tukang jahit. Aman dijahit ke nyoba baju ini, lengan tangan sebelah ini lebar, lengan kiri ini kecil. So, Bapak jengok lah fotonya di kamera. Kira-kira bagus tak? Aman digawe ke tukang jahit, khayyaton. Ya. Bahkan dalam riwayat dikatakan suatu ketika iblis datang untuk menggoyahkan akidah Nabi Allah Idris alaihissalam. Datang iblis bertanya, "Ya Idris, apakah Tuhan yang kau sembah mampu kira-kira memasukkan bumi ini, dunia ini ke dalam lubang jarummu?" Kata Nabi Idris, "Qala bala, iya, sanggup. Karena Allah itu Tuhan yang aku sembah, mampu dalam segala sesuatu." Alhasil iblis minta diberikan semacam bukti. Mana buktinya kalau Tuhanmu itu mampu memasukkan dunia ini ke dalam lubang jarum. Nah, kata iblis, kalau kau nak nyingok cak mana Allah masukkan dunia ke dalam lubang jarum, kau maju ke sini, iblis. Begitu iblis maju mendekat, Pak, lubang jarum tadi dicucuknya di mata iblis, pecah. Itu Nabi Idris. Tidak tahu kalau Idris main hari, ya. Nah, jadi Nabi Allah Idris alaihissalam khayyaton. Pekerjaannya adalah tukang jahit. Ya. Wa kana Nuh najjaron ay sanaan wa kaza Zakaria. Nabi Nuh alaihissalam itu gawenya apa? Tukang kayu. Nah itu buat kapal tuh. Ya. Nabi Nuh. Ini Nabi Nuh ini bapak teknologi dunia, Pak. Lah kalau dipikir bukan wong sembarangan, Pak. Kecuali wong cerdas yang mampu buat kapal. Bagaimana kapal itu ketika berjalan di air bisa berlaku imbang? Bagaimana kapal itu bisa menghalau ombak? Ya. Kita nyingok rekaman tsunami Aceh, Pak, sedemikian hebatnya. Tsunami Aceh, ya. Sampai hari ini kapal yang begitu besar masih sampai baca di tengah kota, kita saksikan bukti hebatnya peristiwa tsunami. Masih ada kan kapal itu sampai sekarang. Bingung, mana nak mindah balik lagi ke laut. Coba Bapak bayangkan bagaimana dahsyat hebatnya badai tsunami di masa Nabi Allah Nuh. Sampai dari peristiwa ini 2/3 dunia ini menjadi air, Pak. Ya. Bumi ini benar ya, 2/3-nya adalah air, baru 1/3-nya daratan. Tidak banyak isi kapal itu, Pak. Cuma Nabi Nuh dan 70 orang kaumnya yang beriman. Nah, menurut keterangan dari 70 itu jadilah beranak pinak termasuk kita yang saat ini. Ya.
Ada yang kulitnya coklat, merah, kuning, putih. Ya. Kemudian keringnya banjir itu setelah melalui masa 40 hari baru turun Nabi Nuh dari kapal itu. Tsunami Aceh, pagi tsunami, sorenya kering. Ini 40 hari. Begitu juga dengan Nabi Allah Zakaria alaihi wassalam. Wa kana Ibrahim bazzazan ayabiu anwa'al malbus. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tukang tenun kain, sehingga beliau menjual berbagai macam pakaian. Itu Nabi Allah Ibrahim. Wa kana Musa katiban yaktubut Taurata biyadihi wa kana ajira Syuaibin. Adalah Nabi Musa alaihissalam itu penulis, katiban. Makanya kalau dalam bahasa Arab, Pak, sekretaris itu katib. Ya. Kalau ada istilah katib am, sekretaris umum. Ya. Katib itu juru tulis. Nabi Musa alaihissalam katib, penulis. Yaktubut Taurata biyadih. Nabi Musa alaihissalam itu menulis Taurat dengan tangannya sendiri. Ya. Menulis Taurat dengan tangannya. Wa kana ajira Syuaibin, dan adalah Nabi Musa alaihissalam itu jadi pegawai Nabi Syuaib, sampai akhirnya hendak dinikahkan oleh Nabi Syuaib dengan putrinya. Nah, dinikahkan oleh Nabi Syuaib dengan putrinya. Ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, maka dia dilindungi oleh Nabi Allah Syuaib. Itu dalam Quran. Inni uridu an unkihaka, aku hendak menikahkan kau bibnati, dengan anak perempuanku. Maka itu ini jadi salah satu dasar para ulama berdasarkan kalimat Nabi Syuaib ini dalam lapas ijab qabul itu, Ustaz. Kadang-kadang kan ribut. Ada yang nak dulukan lapas perempuan, ada yang nak dulukan lapas laki-laki. Ya. Tuh. Bahkan kadang-kadang di antara yang hadir ada yang sampai bertengkar, Pak. Sampai ada yang di antara jadi saksi minta coret, kebatal sudah jadi saksi kalau lapas itu tidak kamu rubah, katanya. Oi. Kadang-kadang dalam lapas itu kan, ya fulan bin fulan, engkau kunikahkan dengan anakku perempuan yang bernama si fulan dengan mahar sekian. Berarti yang didulukan lapas laki-laki, engkau kunikahkan. Ada lagi, ya fulan bin fulan, anakku perempuan kunikahkan kepadamu. Ya. Sebenarnya masing-masing itu sah galau, Pak. Nggak usah jadi perdebatan. Yang nak dulukan lanang sah, yang nak dulukan betina juga sah. Masing-masing punya dalil. Kalau yang mendulukan perempuan, wa ankihul ayama, hendaklah kalian nikahkan anak-anak perempuan gadis kalian. Berarti anakku perempuan ku nikahkan kepadamu. Intinya asal mufakat antara yang jadi saksi dengan yang jadi wali. Sebenarnya dua-duanya sah, asal ada kata-kata ku nikahkan engkau atau anakku, nggak masalah. Nama ini hari lapas ini lebih panjang, anak perhatikan malah agak nyelimet tuh. Iyo, yang baru ini. Ya fulan bin fulan, anakku perempuan bernama si fulan. Ya, aku nikahkan dan aku kawinkan kepadamu dengan mas kawin sekian, dibayar tunai. Lah pengantin lanang jawabnya lah panjang bulu. Saya terima nikahnya si Pulana binti Pulana dengan mas kawin. Lah budak mak ini hari, Pak, berapa hari yang lewat? Mak itulah 2.606.226 rupiah. Uji ku ada nih, apa 26 rupiah itu? Mana buktinya?
Nak ngembek tanggal 26 bulan 6 2026 nyenyek-nyenyek. Habis kawin nak makan lagi sarung. Bukan ngejek, bukan. Aku tu pak gregetan. Jangan galak cak berpakam itu. Awas di kacau. Siapa ni? Anu diri kita ni. Bukannya ya, memang hak dia pak. Cuma geli baik aku dengarnya. Pakai 26 rupiah. Bapak dah usah ngomong 26 rupiah. Duit 200 rupiah itu nanjuk ke budak minta sedekah pinggir jalan lagi kadang-kadang dibuang ni coba. Iyo. Tak laku lagi pak ujinya budak minta sedekah. Apalagi kamu ngenjuk mas kawin. Tahu tak mahar itu untuk apa? Tuh. Mahar itu duit nafkah belanja pertamu. Maka itu janganlah bu cak nak berbiyo-iyo cak berpakaman alat solat, Al-Quran. Pantas tak Quran kamu bawa ke warung sayur tukar dengan kartu sekebet gendum sekilo. Nah itu. Kalau emas, perak, cincin besi sah jadi alat jual beli. Iya kan? Kalau Quran paling kaget Quran itu masuk gerobok pak, kenang-kenangan, bukan dibaca. Iya nih Ustaz. Saya bikin pengantin tidak ucap haji. Atau penghulu asyhadu alla ilaha illallah asyhadu Allah. Alah kelemak-kelemak mulut budak itu. S2 ini magister yang kawin. Yolah nian pak aku ni tiap minggu bacot dalam bacot banikah geregetan aku. Makali kamu nemui juga ya. Nah. Salawat mantong jemelek Allahumma shalli ala Muhammad. Oh ya kata penghulu sebut salawat lagi dah ngerti. Wa kana Daud haddadan. Nabi Daud alaihi salam tukang besi, pandai besi yang keras pak, kalau sudah dipegang tangan Nabi Daud lembut ya. Maka itu bapak kalau bertemu wong nak sangar nak marah-marah dikit-dikit nak marah, pecah ngelawan, pecah wong nak dihajar juga lo. Kalau nak ketemu pak, baca berdoa. Allahumma layyin qalba fulan bin fulan kama layyantal hadid ala Dawud alaihi salam. Ya Allah, lembutkanlah hati si fulan itu sebagaimana engkau lembutkan besi atas tangan Nabi Dawud alaihi salam. Nah, tiup ke baik mukanya, tapi dari jauh, janganlah dekat. Ya. Wah ini hari balak kalau lah dekat kita tiup ya dari jauh, baca ke tiup pelan-pelan. Ya Allah minta dilembutkan hati si fulan sebagaimana engkau melembutkan besi pada tangan Nabi Daud alaihi salam. Wa kana Sulaiman yadfural hausa wa huwa waraqun nahli. Nabi Sulaiman alaihi salam menganyam daun jadi tikar. Ya. Itu menganyam daun-daun korma dianyam jadi tikar. Wa kana nabiyuna yabi'u wa yashtari binaqdin wa nasi'atin wa yahmilu mashtarahu ila baiti. Adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi menjual dan nabi membeli dengan cara kontan, dengan nasi'ah, dengan cara bertempo, dan nabi membawa dengan sendirinya apa yang dibelinya ke rumahnya. Nih, payakulu ba'i'uhu lahu a'tini ahmiluhu. Akhirnya penjualnya ngomong, biar kelak kage aku ya Muhammad, aku tunjukkan dengan aku kage aku yang bawa kenyo. Payakulu, maka Rasulullah mengatakan sahibu syai' aula bihamlihi. Orang yang memiliki sesuatu lebih utama untuk membawanya. Lakin syara' ba'dal bi'sati aghlabu wa ba'dal hijrati lam yahfazil bai'ah. Tetapi membeli setelah Rasulullah menjadi nabi itu adalah hal yang lebih banyak dilakukan oleh nabi. Lebih lagi setelah nabi hijrah ke Madinah ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meneruskan kegiatan aktivitas menjualnya. Wa amma syara' fakasirun wa ajara ay bi an ajara sallallahu alaihi wasallam milkahu 'alal ghair. Adapun membeli ya,
Maka itu lebih banyak dilakukan oleh Nabi. Jadi setelah menjadi Nabi, Rasulullah itu lebih banyak membeli daripada menjual. Bahkan Nabi pun menyewakan apa yang dimilikinya terhadap orang lain. Wasta'jaro, Nabi pun mengupah orang lain dalam melakukan suatu pekerjaan. Ai bi anista'jaro ala syakhsin liyuhayyita saubahu sallallahu alaihi wasallam masalan. Nabi mengupah orang lain untuk menjahit baju misalnya, untuk dipakai. Itu Nabi mengupah kepada orang lain. Wal istijar, Nabi juga mempekerjakan. Aghlab, lebih banyak Nabi mempekerjakan orang lain. Wa ajara nafsahu qabla nubuwah, Nabi juga mempekerjakan dirinya sebelum kenabian. Liru'iyal ghanam, seperti apa? Untuk menggembala kambing, wali Khadijati lil ittijar, dan Nabi juga mempekerjakan dirinya kepada Khadijah untuk melakukan kegiatan jual beli, jadi karyawan Khadijah. Wasyaraka, Nabi juga melakukan syariat kongsi, syarikah, berkongsi. Wa wakkala wa tawakkala wa taukil, Nabi juga mewakilkan, kemudian Nabi menjadi wakil, dan Nabi pernah menunjuk wakil. Aksaru wa ukhdiya, jadi Nabi itu lebih banyak menunjuk orang lain untuk menjadi wakil. Nabi juga menerima hadiah, nah itu halal. Tapi bagi Nabi haram menerima sedekah dan zakat. Nabi menerima hadiah. Wa uhdiya lahu, dan diberikan hadiah kepada Nabi. Wa qabila wa awwada, Nabi juga menerima hadiah. Wa awwada, Nabi juga memberi ganti. Wa wuhiba, Nabi juga menerima hibah, menerima pemberian baginya. Wa qabala, dan wa qabila, Nabi juga menerima hibah atau pemberian. Wasta'ar, dan Nabi juga melakukan akad pinjam meminjam. Itu semua ada dicontohkan oleh Rasulullah, dan itu tidak mengurangi derajat kenabian Rasulullah. Sebab itu semua dari apa yang dilakukan adalah menjadi contoh dan teladan buat umatnya. Jadi yang berjual beli ada contoh Nabi bagaimana berjual beli, pinjam meminjam, Nabi memberikan contoh bagaimana pinjam meminjam. Nabi juga memberikan contoh bagaimana akad sewa menyewa. Nabi juga memberikan contoh bagaimana cara berwakil, sampai ada istilah al-wakil la yukal, orang yang menjadi wakil tidak boleh mewakilkan. Maka itu di dalam kitab-kitab fikih, perkara berwakil itu dibahas dalam bab tersendiri, babut taukil atau babul wikalah, bab berwakil, sampai muncul istilah dalam fikih itu al-wakil la yukal, orang yang menjadi wakil maka dia tidak boleh mewakilkan, kecuali yang berwakil membatalkan atau menarik perwakilannya. Ana mewakilkan sesuatu dengan Ustaz Sabtuddin karena suatu dan lain hal, beliau mewakilkan dengan ke Haji Sobri, nah itu tak boleh. Berdasarkan kaidah tadi al-wakil la yukal. Jadi beliau karena suatu uzur ngelapor dulu dengan anak yang berwakil, Ustaz minta maaf, aku ni uzur. Kalau seandainya Ustaz nak nunjuk orang lain, silakan Ustaz, lajulah, ada apa-apa. Boleh, ada alternatif, di sini ada Pak Haji Sobri, silakan. Tetapi asal dengan catatan yang berwakil membatalkan atau menarik perwakilannya. Nah itulah Bapak Ibu hadirin kalian, par'un tadi. Jadi di sini dijelaskan bahwa setiap nabi itu ternyata punya usaha, punya mata pencarian. Isa jam berapa Ustaz? 20. Masih ada waktu 8 menit lebih kurang, 9 menit. Ada yang nak bertanya, dia bertanya. Ya. Apa lagi? Siapa yang tidak berhak? Yang tidak berhak menerima zakat, selain daripada asnaf yang 8 tidak berhak menerima zakat. Fakir, miskin, amil, mu'allab, gharimin, riqab, fi sabilillah, ibnu sabil. Nah 8 ini yang mustahik, yang berhak. Jadi kalau ditanya siapa yang tidak berhak, maka selain dari 8 golongan ini, itu ghairu mustahik, dia tidak berhak untuk menerima
anak yatim. Dan termasuk anak yatim. Anak yatim tidak berhak menerima zakat, Pak. Kecuali kalau dia miskin. Bukan karena status yatimnya, tapi karena kondisi miskinnya. Termasuk janda. Wala janda tua, apalagi janda muda. No, apa kamu tahu? Tidak berhak. Kecuali kalau janda itu miskin. Jadi dia mendapatkan zakat tadi karena miskinnya, fakir. Kebalikannya adalah ghani, agnia, wong kaya, tidak berhak. Walaupun mak ini hari Pak banyak wong kaya kejingoan miskin. Nah, lah banyak belumbuk-lumbuk hartanya masih kurang. Kapan dijingok 74 kilo dalam brankas itu. Itu namanya kaya tapi ngaku miskin. Kapanlah ketahuan tetepan. Ya salam. Pak Haji Ali kalau punya emas 74 kilo, aku yakin tak bakal Pak Haji nak nitipkan dengan aku. Kalau punya 74 kilo, tetepan. Oi, pakai akal wae nak ngomong, boy. Ya sudah, lolo kalau bekali gitu. Apa? Nah, jadi begini Pak, itu masing-masing semua pernah dicontohkan oleh Nabi. Maka ada riwayat sahabat yang mengatakan Nabi membaca bismillah. Ada riwayat Nabi tidak membaca, tapi makna tidak membaca itu bukan menjaharkan, tapi tetap sir, sehingga alasannya menjadi sunnah. Tapi indah Syafi'i ada dasar hadis. Fa iza qara'tum alhamdulillah, ya, faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu membaca hamdalah, maksudnya membaca Fatihah, bacalah oleh kamu kalimat bismillahirrahmanirrahim, fa innaha ayatan minha, karena itu merupakan satu ayat daripada suratul Fatihah. Tapi ada riwayat yang lain mengatakan Nabi katanya tidak menjaharkan, maka itu tidak jadi wajib. Jadi masing-masing semuanya ada dalilnya, ada keterangannya. Sekarang kita melok pendapat yang mana? Itu, ya. Yang lain silakan. Ya. Soal waris. Jadi kalau seandainya orang tuanya berpesan rumah ini kalau pacak jangan dijual, ya. Nah, ternyata di kemudian hari karena sesuatu dan lain hal, boleh tak kira-kira rumah itu dijual? Tidak setiap anak itu Pak hidupnya mampu. Yo, terkena yang sukses. Ada yang susah, kadang-kadang anak-anak sekolah nak makan hari-hari lagi saro. Okay. Nah, cak mano ini kondisinya? Di antara mereka ada yang menuntut untuk minta karena alasan penghidupan dia susah. Kalau ada anak yang berduit nak ngeluarkan bagian waris setelah dihitung untuk anak yang susah, ya sah-sah saja. Atau anak yang berduit, caranya dibelinya rumah itu baru dibagikannya. Jadi artinya rumah itu tidak lari kepada orang lain, jadi tetap jadi milik dia. Yang lain masih tetap bisa berkumpul untuk masuk di rumah itu, ya. Itu caranya. Kemudian kopi tadi, kan hitungannya nisabnya sama dengan nisab zakat dagang, Pak. Kopi tadi. Jadi kalau seandainya memang yang dijual belikan itu tadi senisab dengan dagang, dengan emas, ya baru zakat. Cuma sekarang Ustaz tidak senisab. Jadi mak mano keluarkan infaknya. Nah, cuma
Kita jangan terjebak Pak dengan kata-kata infak itu. Mentang-mentang kata infak akhirnya 1% jadilah. Jangan. Kalau baca infak itu lebih dari persentase yang wajib. Nah itu baru benar. Kalau bisa. Makanya kemarin anak analogkan dengan sholat. Kita sholat wajib sehari semalam 17 rakaat Pak. Sholat sunat kalau bisa puluhan bahkan ratusan rakaat. Kalau bisa. Nah begitu juga zakat 2,5%, infak kalau bisa lebih daripada 2,5%. Itu benar. Ini mentang-mentang kata Pak Ustadz kan infak juga yang penting lillahi ta'ala. Ustadz terjual. Aku dah dong ngomong ngajar ke kamu 1%. Kalau baca infak itu lebih dari yang ada apa-apa, ada rekamannya juga ini ya. Kalau bisa infak itu malah lebih dari yang wajib. Kita jangan takut Ustadz, harga kopi ini sekarang mana lagi turun bulo, kadang-kadang karet turun lah, sawit turun lah. Ya barangkali itu disebabkan karena kita sendiri selalu berhitung-hitungan dalam berinfak, sehingga keberkahannya itu diangkat, dikurangi oleh Allah. Kalau kita infak lebih dari yang wajib, bisa jadi hasilnya tadi akan lebih diberkahkan oleh lebih. Itu lebih iya. Iya. Ya, silakan lanjut. Apa dia? Ya, kalau buang air, ya sunat pakai nutup kepala. Kalau peci buruk, iyo jangan peci pakai ke WC itulah, semayang itulah. Iyo semayang peci itulah, ke WC peci itulah, ngencing BAB pakai peci itulah. Peci buruk yang tidak terpakai. Maksudnya gantung ke di kamar mandi. Ya, begitu kita masuk pakai. Jangan yang kita pakai dari masjid ke musola, yang itulah keluar masuk. Ya. Kalau memang tidak katik lagi, yang bisa dijadikan penutup kepala, lengan tangan. Nah, apa hikmahnya? Insya Allah dia tidak jadi wong pelupo. Hikmah tutup kepala tadi. Maka benerlah gaji wong WC kalau pinggir sungai itu sewet nian no. Benar kan? Nah, apa Ustaz? Wasiat waris jangan dijualkan. Aku pernah tahu anak dalam mati gano tinggal cucu-cucu membalas Ustaz berbuk. Nah, mana lah ini? Kira-kira waris itu masih diturut tidak? Jangan terbagi ke jual, tidak apa-apa. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Itu kaidah sulfik. Menolakkan yang buruk itu lebih diprioritaskan daripada kita menarik kebaikan. Ini bakal bercakaran anak cucung nih, bukan senang galau Pak. Banyaklah yang buntu daripada yang ada. Tapi mesti ada yang bijak nengahinya. Ya, siapa di antara keluarga sudah kita jual. Jangan sampai jadi ribut. Kalau tidak benar putus silaturahmi, yang nanggungnya sama yainya dalam kubur juga. Yang melok nanggung hisabnya. Bagi kelah. Nah, dijual bagi. Tapi kalau pacak begitu dijual sebelum dibagi, keluar kelah infaknya. Keluar ke infaknya. Jangan sudah bagi, katik lokaknya lagi, metu infak itu. Kalau lah dibagi. Oh, aku lagi dapat bagian dikit, kau keluar ke lain infak. Tidak galak Pak. Jadi sebelum dibagi keluar ke lain infaknya baru dibagi. Sebab kalau didiam ke modal itu saat rami bakal jadi ribut, bukan jadi ribut putus silaturahmi. Ya, silakan Pak. Ya, banyak Pak kasus model itu Pak. Jadi mau kasih pertanyaannya. Harto ini tadi, harto tinggalan bapak apa tinggalan mak? Punya bapak? Yo, jadi mak ini yang berlaku secara keumuman, kadang-kadang anak yang meninggal lebih dulu dari wong tua, katanya tidak dapat waris, katanya. Tapi sekarang begini Pak, dalil yang ngato tidak dapat tuh mano. Kalau ada ayat Qur'annya, tolong kemukakan ayatnya. Kalau ada hadisnya, tolong kemukakan hadisnya.
Jadi anak yang meninggal lebih dulu dari orang tua sebagai yang punya harta, yang ninggalkan harta waris, anak meninggal lebih dulu ya dari wong tuanya. Itu dak kate keterangan yang ngato ke dia dak dapat. Ida kate juga keterangan yang ngato ke dia dapat. Cuma dia ni muncul karena ada baknya. Anak ini gawe bak dengan maknya. Budak ini, anak ini muncul. Nah dia juga ada anak. Ya. Jadi untuk keluar dari khilaf tetap dinjuk dia ni Pak. Kalaupun umpamanya dia tu anak lanang, walaupun diberikan seukuran bagian anak betino. Kadang-kadang ada wong Pak dak dinjuk katanya. Ngapo bak kau mati lebih dulu? Rami ini bakal kerok, putus silaturahmi. Ya. Jadi tetap dapat walaupun seukuran bagian anak perempuan. Kita yang jadi tua-tua di keluarga, kita terhormat kalau kita bagi kerja bijak seperti itu. Silaturahmi tetap berjalan. Insya Allah tak bakal ribut. Dia nak marah juga tak baca. Ngapo? Karena dak kate dalil yang ngato kedapat. Untung masih dinjuk. Itu tadi. Ya. Yang ngato kedapat dak ada, yang ngato tidak dapat juga tidak ada. Cuma tetap diberi ngapo? Karena dia ni anaknya juga. Begitu Pak ya. Nah, kisah sudah ya. Emak cerita waris tu. Tapi dalam kubur lebih lemak lagi Pak, lemak sarohnya. Wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma iftah lana min abwabil ilmi wa yassir lana min abwabil ilmi wa zidna ilman wa fahman fil laili wan nahar. Allahumma aurisna ilma ma lam na'lam nashkur lillah. Wa salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.